Baik, selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Apakah sudah sarapan, makan siang? Sudah. Belum. Kenapa belum? Dikejar jam istirahat. Dikejar jam istirahat. Tadi yang sarapan udah sarapan apa? Roti. Oke, jadi kakak lihat di sini banyak kursi yang kosong. Itu pada kemana ya? Persiapan PKL. Persiapan PKL. Baik, jadi sebelumnya apakah sudah ada yang tahu dengan kakak? Nah, jadi kakak perkenalkan diri dulu ya. Jadi perkenalkan, nama kakak Nimade Puspita Maharani. Kakak mahasiswi dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, jadi di sini kakak akan memberikan kalian materi tentang motivasi belajar. Nah, di sini kakak bagi jadi 4, yaitu nanti kalian bakal dapat bimbingan klasikal, bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Nah, jadi kakak nanti akan memilih kalian untuk di konseling kelompok dan konseling individunya. Nah, sebelum itu di sini kakak akan menyampaikan tujuan dari motivasi belajar itu untuk peserta didik dapat memahami definisi motivasi belajar dengan indikator-indikatornya, meliputi adanya keinginan berhasil dan adanya keinginan memiliki harapan. Nah, adapun tujuan dari bimbingan klasikal ini untuk layanan dan bimbingan konseling memberikan kepada peserta didik dalam kelompok besar seperti kalian yang ada di kelas ini, yang biasanya dari kelas, dan tujuan utamanya untuk memberikan informasi, pengarahan, dan dukungan pada siswa secara sistematis agar mereka dapat mengembangkan potensi diri, memahami lingkungan, serta mengatasi berbagai tantangan akademik dan sosial. Nah, di sini kakak akan meminta waktu kalian sekitar 20 menit. Apakah tidak masalah? Tidak masalah. Nah, baik. Sebelumnya kakak ingin bertanya, apa dari kalian sudah tahu apa itu motivasi belajar? Jika belum, di sini kakak akan bacakan akan memberitahu kalian apa itu motivasi belajar. Nah, jadi kata motivasi berasal dari bahasa Latin yang berarti mover, yang berarti daya penggerak atau dorongan. Nah, motivasi merupakan keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, tanpa adanya motivasi tidak akan ada keinginan, karena orang yang tidak memiliki motivasi akan menjadi pasif. Nah, jadi sehingga setiap usaha apapun timbulnya motivasi sangat diperlukan. Agar dapat berkembang, seorang memerlukan adanya motivasi. Nah, dari motivasi dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada dalam diri seseorang dan tidak tampak dari luar, serta hanya kelihatan melalui perilaku seseorang yang dapat dilihat. Nah, peran motivasi ini sangat besar untuk mendukung prestasi kerja kalian ya. Adapun di sini menurut para ahli yang bernama T. Hani Handoko tahun 2009, yang mengartikan motivasi merupakan keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuannya. Nah, motivasi yang terdapat pada seseorang merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku untuk mencapai tujuan kepuasan dirinya. Nah, adapun definisi dari motivasi ini yaitu yang pertama keinginan untuk melakukan sesuatu, yang kedua perilaku untuk mencapai tujuan dari kepuasan dirinya. Nah, di sini kakak jelaskan dulu indikatornya, yaitu yang pertama keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, dalam dunia pendidikan, keinginan untuk melakukan sesuatu menjadi dorongan bagi siswa untuk belajar dan berkembang. Keinginan ini bisa muncul dari rasa ingin tahu, minat terhadap suatu mata pelajaran, atau ambisi untuk mencapai cita-cita. Nah, ketika siswa memiliki motivasi yang kuat, mereka akan lebih aktif mencari informasi, mengajukan pertanyaan, serta berusaha untuk memahami materi dengan lebih mendalam. Nah, keinginan ini juga berperan dalam membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas akademik kalian. Lalu yang kedua itu ada perilaku untuk mencapai tujuan dan kepuasan diri. Nah, motivasi seseorang tidak hanya muncul sebagai keinginan, tetapi juga tercermin dalam perilaku mereka untuk mencapai tujuan dan memperoleh kepuasan. Nah, dalam pendidikan, hal ini terlihat dari bagaimana siswa berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik, seperti mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, belajar secara konsisten, atau mengikuti kegiatan akademik yang mendukung perkembangan mereka.
Nah, ketika siswa berhasil mencapai tujuannya, misalnya seperti mendapatkan nilai yang tinggi atau memahami konsep yang mereka merasakan kepuasan diri yang dapat semakin memperkuat motivasi mereka untuk belajar lebih lanjut. Nah, di sini kakak akan menayangkan video positif dan juga negatif dari indikator yang sudah kakak sebutkan tadi. Bisa disimak di sini ya. Dalam lagi tentang perjuangan para pahlawan. Ya, jadi kamu bisa membaca buku sejarah tambahan atau juga menonton dokumenter untuk memperdalam pemahaman. Baik, saya akan mencari referensi lebih banyak dan mungkin berdiskusi dengan teman-teman juga. Bagus sekali. Sikap seperti ini akan membantu kamu memahami sejarah dengan baik. Teruslah belajar dengan rajin ya. Kita akan belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Apa kamu mau berbagi pendapat? Saya malas, topiknya kurang menarik buat saya. Lingkungan itu sangat penting loh, Deni. Kalau kamu menjaga, kamu bisa menjaga, kamu bisa mengetahui dampaknya dan kamu mungkin lebih tertarik lagi. Saya tidak sendiri dan yang penting saya selalu berusaha aja. Apa yang membuatmu ingin bertemu dengan saya ingin meningkatkan nilai ujian saya di matematika, Ibu. Saya sudah mulai belajar lebih giat dan berakhir soal setiap hari. Bagus sekali, usaha yang konsisten itu pasti akan membuahkan hasil yang baik ya. Apakah ada bagian yang masih sulit untuk kamu pahami? Saya sih masih kesulitan di bagian aljabar, Ibu. Saya ingin mencoba lebih banyak lagi dan diskusi dengan teman-teman. Itu juga ide yang bagus. Jika kamu terus berlatih dan tetap bersemangat, kamu pasti bisa mencapai hasil yang lebih memuaskan. Baik, terima kasih Bu. Saya semakin termotivasi mencapai nilai terbaik. Jadi, di Mei, bagaimana proses belajarmu untuk minggu depan? Saya belum belajar. Saya rasanya sangat malas karena ujung-ujungnya tetap susah, Bu. Kalau kamu mencoba latihan sedikit demi sedikit, pasti akan lebih mudah kok. Jangan menyerah sebelum mencoba dong. Cuma saja Bu, yang penting saya lulus, saya tidak peduli nilainya mau secara apapun. Belajar bukan hanya soal nilai ini, tapi juga tentang pemahaman dan usaha kamu. Jadi jika kamu terus berlatih, kamu akan lebih percaya diri kok. Saya tidak peduli kalau gagal ya sudah, nanti coba lagi. Nah, jadi itu merupakan video indikator dari positif dan negatif dari definisi yang sudah kakak jelaskan. Nah, adapun menurut para ahli dalam psikologi pendidikan yang mengatakan bahwa motivasi belajar dapat diartikan sebagai kombinasi dari dorongan internal dan eksternal yang mempengaruhi minat dan usaha siswa dalam belajar. Nah, dari dorongan internal mungkin mencakup keinginan untuk mencapai tujuan pribadi, rasa ingin tahu, atau kepuasan pribadi yang diperoleh dari proses belajar itu sendiri. Nah, sedangkan dorongan eksternal mungkin melibatkan faktor-faktor seperti penghargaan, pujian dari orang tua atau guru, serta lingkungan belajar yang mendukung. Nah, tidak hanya video positif dan negatif, di sini kakak punya contoh dari orang yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dan juga rendah. Di sini sudah terdapat fotonya. Nah, yang pertama ini contoh positif ya. Jadi di gambar pertama ini terdapat contoh dari seorang siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Hal ini terlihat dari antusiasme mereka dalam mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum mereka pahami. Nah, dengan rasa ingin tahu yang besar, mereka tidak ragu untuk mencari penjelasan lebih lanjut agar dapat memahami materi secara menyeluruh.
Nah, sikap ini menunjukkan tekad dan semangat belajar yang patut dicontoh. Lalu yang kedua, ini adalah contoh dari seorang siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Nah, hal ini terlihat dari kurangnya inisiatif mereka dalam memahami materi dan minimnya keterlibatan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini siswa cenderung pasif, tidak mengajukan pertanyaan ketika ada hal yang belum mereka pahami, serta kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam menentukan dorongan untuk belajar secara efektif, yang dapat berdampak pada pencapaian akademik mereka. Nah, itu saja penjelasan dari kakak. Lalu sekarang kakak akan membagikan kalian LKPD dan juga kuesioner yang bisa kalian jawab dengan waktu kurang lebih 10 menit ya. Kakak akan berikan kalian waktu 10 menit untuk menjawab soal itu. Baik, apakah sudah selesai menjawab? Baik, kakak kumpulkan ya. Nah, jadi dari tes ini kakak akan mengambil beberapa dari kalian untuk melaksanakan bimbingan kelompok bersama kakak. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian. Kakak tutup sesi bimbingan klasikal ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih.